Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini kami akan memaparkan materi dengan menggunakan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah. Kami dari kelompok 1 kelas 5D yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sofiatul Rohmawati, Alfiani Khairunisa, Musdalifah, Berliana Anggraini. Di video ini akan dijelaskan tentang konsep penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disebut KTI adalah tulisan hasil litbang atau tinjauan, ulasan, review, kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah. Ini menurut Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Nomor 4 Tahun 2012. Setelah itu, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif, yang berarti apa yang ditulis penulis dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu, maksudnya tidak bermakna ganda akibat kurangnya penguasaan materi oleh penulis dan kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Selanjutnya, tidak emotif. Tidak emotif yang berarti tidak mencampur adukkan perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus bersifat rasional. Selanjutnya, menggunakan bahasa baku dalam ejaan kata, kalimat, maupun paragraf. Tepatnya, bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah tata bahasa yang berlaku. Penggunaan istilah keilmuan. Karya tulis ilmiah harus menggunakan istilah keilmuan sebagai bukti bahwasanya penulis benar-benar memahami karya yang dihasilkan serta bukti penguasaan penulis terhadap ilmu yang dikuasai. Selanjutnya, tidak eksplisit, yang berarti langsung pada pembahasan yang hendak disampaikan kepada pembaca, tidak perlu berputar-putar ataupun berbelit-belit. Kemudian yang terakhir, rasional, yaitu menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan penulis. Semua ini adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja sih syarat-syarat karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu komunikatif, yang berarti isi yang disampaikan dapat dipahami oleh pembaca. Kedua, denotatif. Penyusunan kata dan kalimat hendaknya bersifat denotatif, makna konseptual atau makna sebenarnya, agar tidak timbul penafsiran ganda bagi pembaca. Yang ketiga, ekonomis. Maksudnya, kata atau kalimat diseleksi sehingga tersusun secara padat dan berisi. Yang keempat, berlandasan teori yang kuat. Membuat KTI bukan hasil subjektivitas penulis, melainkan pemahaman penulis terhadap teori-teori tertentu. Selanjutnya, memiliki sumber penopang yang mutakhir. Maksudnya, tulisan ilmiah yang dibuat hendaknya menggunakan landasan terbaru, bukan dari rujukan yang sangat lama, tapi rujukan dengan tahun yang masih baru.
Selanjutnya, tulisan harus relevan dengan ilmu tertentu. Penulis harus menguasai bidang ilmu tertentu, maka dari itu harus memahami rujukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, bernalar sistematis, berurutan secara logis, ada kohesi, koherensi, mengikuti metode ilmiah yang benar, dijelaskan dengan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita akan masuk ke langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Kita harus menemukan atau mendapatkan masalah terlebih dahulu. Masalah ini bisa kita temui dari mana saja, baik dari telah teori maupun hasil pengamatan lingkungan. Saya akan memberikan tips agar kita tidak kesulitan dalam mencari permasalahan. Yang pertama, kita harus sering membaca teori dari berbagai buku dan sumber sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membaca laporan-laporan hasil penelitian termasuk skripsi dan tesis. Yang terakhir, membiasakan diri mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis perlu dikembangkan untuk mengarahkan karya ilmiah kita agar dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi jika kita berupaya menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Selanjutnya, pengumpulan dan analisis data. Langkah ini kita ambil supaya yang kita hipotesiskan dapat didukung oleh data-data yang ada. Data tersebut dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif berdasarkan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Pada tahap ini tercapailah klimaks pembahasan, sehingga penulis harus bisa memaparkan dengan jelas apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Keempat tahapan di atas perlu kita pegang dalam penulisan karya ilmiah. Lah, bagaimana sih kriteria karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berintegritas? Oke, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu logis. Berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu. Kedua, objektif. Data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya. Selanjutnya, sistematis. Sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis. Selanjutnya, andal. Andal bermaksud data dan informasi yang telah teruji dan sahih, masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang. Selanjutnya, desain. Kriteria karya tulis ilmiah harus sudah terencanakan dan ada rancangan. Kemudian akumulatif, kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta bisa berkontribusi bagi dunia iptek yang sedang berkembang. Inilah keenam kriteria karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berintegritas. Sebuah karya tulis ilmiah bisa dimuat dalam Scopus, yaitu sebuah karya tulis ilmiah yang berkualitas. Misalnya, sudah teruji dari berbagai penguji, tidak hanya satu penguji. Sehingga karya tulis ilmiah tersebut sudah melalui banyak revisi dan dianggap karya tulis ilmiah yang mendekati sempurna. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.